hanya kepadanya kita memohon pertolongan baik dalam urusan dunia maupun urusan agama. Dan hanya karena nikmat serta rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustaz kita, Ustaz Firanda dan Dirja Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut bersambung kepada istri-istri dan anak beliau serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan ke-6 dalam kitab Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Ini akan meneruskan nama-nama Allah yang sebelumnya kita telah bahas 4 nama Allah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas nama yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Insya Allah kita akan mengikuti kajian ini dengan tertib, dengan mengikuti tata tertib yang akan disampaikan oleh Abu Sultan. Pada Abu Sultan untuk membacakan protokol kajian. Kalau saya Pak Ludi, ya seperti biasa sebelum kita mulai kajian pada hari ini, kami akan sedikit memberikan sharing tata tertib kajian online via Zoom meeting. Seperti biasa, yang pertama menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk kami kenali. Kemudian mematikan fitur video dan memberikan mic atau audio saat join dan saat selama kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Kemudian silakan jawab, insya Allah akan ada di kajian dan kami berharap pertanyaan yang diajukan bisa dijawab pada hari ini. Kepada Ikhwan yang akan bertanya langsung kepada Ustadz di sesi pertanyaan nanti, bisa kembali menggunakan fitur video dan audio saat saya jawab, dan kami berharap antum menggunakan fitur raise hand dari kami kenali. Sementara untuk akhwat, kami persilakan pertanyaan antum semua dikirimkan melalui kolom chat di fitur Zoom agar kami sebutkan terlebih dahulu dan kami akan bacakan kepada Ustadz nanti insya Allah. Dan yang terakhir, menggali bersama dalam mengikuti kajian dan berharap kita semua mendapatkan kedoaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ilmu menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Demikian saja Bang Dodi, karena kembali kepada antum. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair barakallahu. Alhamdulillah Ustaz bersama kita. Mungkin untuk singkat waktu kami persilakan Ustaz untuk mulai kajian paling pada sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 2 nama Allah yang agung, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum artinya yang maha hidup dan yang maha mengurusi selainnya. Al-Qayyum yaitu yang maha mengurusi selainnya. Yang 2 nama ini bergandengan dalam 3 ayat ya. Pertama dalam surat Al-Baqarah, dalam ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Kemudian di awal dari surat Ali Imran ya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah dalam surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ya, wa qad khaba man hamala zulma ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunduklah wajah-wajah pada hari tersebut lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup dan maha mengurusi selainnya. Ini 2 nama Allah yang disebut dengan Ismullahil A'zam ya. Siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza du'iya ajab. Kalau berdoa dengan nama tersebut yaitu Al-Hayyul Qayyum, maka Allah akan mengabulkan doanya. Oleh karenanya ayat yang mengandung 2 nama ini ya adalah ayat teragung dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, itu Ubay bin Ka'ab, kunyahnya Abul Munzir. Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah engkau wahai Abul Munzir ayat apa dalam Al-Qur'an yang ada pada dirimu, yaitu karena Ubay bin Ka'ab hafal Al-Qur'an, yang teragung ya. Subhanallah, Nabi bertanya kepada Abul Munzir, kepada Ubay bin Ka'ab, yang kau hafal dari Al-Quran ini, ayat apa yang paling teragung? Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mereka menghadirkan ayat dengan kuat ya.
disuruh untuk screening oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cari ayat yang paling agung. Tentu terbetik dalam benaknya seluruh ayat Al-Qur'an. Untuk dia pilih mana yang paling agung. Ini butuh kecerdasan, butuh istihdzar, kekuatan menghadirkan ayat-ayat, kekuatan hafalan. Makanya yang ditanya adalah Ubay bin Ka'ab, bukan sembarang, yaitu yang hafal Quran. Ya. Nah, kita bayangkan ditanya, ya. Database-nya ada, tinggal di antara database tersebut Al-Quran, mana ayat yang paling agung? Ini butuh kecerdasan. Maka qultu, kata Ubay bin Ka'ab, aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul Kursi adalah ayat yang paling agung. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu ya Abul Munzir. Maka Nabi pun menepuk dadaku dan dia berkata, selamat engkau demi Allah, selamat engkau ya Abul Munzir dengan ilmu yang ada di dadamu, ilmu yang luas. Ayatul Kursi adalah ayat yang menyebutkan beberapa nama Allah, di antaranya Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dua nama ini yang bergandengan, yang di antara dua nama agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayat, Al-Hayyu menunjukkan kehidupan yang sempurna. Kemudian Al-Qayyum menunjukkan pengurusan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya Tuhan adalah mencakup, memiliki dua sifat, dua nama tersebut, dua sifat tersebut, kehidupan yang sempurna dan kemampuan mengurusi yang sempurna. Baru dia menjadi Tuhan. Baru dia menjadi Tuhan. Ya, kalau dia hidup sempurna tapi tidak bisa mengurusi, maka dia bukan Tuhan. Kalau dia bisa mengurus kehidupannya tidak sempurna, masih bergantung kepada yang lain, maka dia juga bukan Tuhan. Taib, kita akan bahas pertama adalah Al-Hayyu, baru kemudian Al-Qayyum, ya. Dua nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kemudian Al-Qayyum. Al-Hayyu, maha hidup. Ya. Dia mengandung sifat Al-Hayat. Sifat Al-Hayat. Al-Qayyum mengandung sifat Al-Qayyumiyah, yaitu maha mengurusi yang lain. Al-Hayyu, Al-Qayyum, ya, tadi kita sebutkan ada dalam 3 ayat, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dalam surat Al-Baqarah, ya. 2 ayat, berapa ini saya? 255 ya, saya kurang lupa juga ya. Ayat kursi ya. Ayat kursi. Kemudian Ali Imran, ayat 2, kemudian surat Thaha. Wa anatil wujudul hayyul qayyum. Ya. Sehingga Al-Hayyu Al-Qayyum ini disebut dengan Ismullahil A'zam. Gandengan dari Al-Hayyu Al-Qayyum disebut dengan Ismullahil A'zam. Ya. Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang teragung. Ismullahil A'zam akan kita bahas insyaallah di penghujung, ya. Nama Allah teragung. Kenapa disebut nama Allah teragung? Gandengan dari keduanya akan kita bahas insyaallah di akhir pembahasan. Baik. Allah maha hidup. Tentunya kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk, ya. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kita bandingkan, ya, misalnya Allah, kemudian kehidupan makhluk. Kehidupan Allah adalah azali, ya. Ya, tidak didahului dengan ketiadaan. Dengan ketiadaan. Adapun kehidupan makhluk dimulai dengan ketiadaan.
Kemudian kehidupan Allah sempurna. Sempurna. Langsung sempurna. Adapun kehidupan makhluk bertahap menuju yang lebih baik, ya. Kita tahu manusia pertama kali lahir penuh dengan kekurangan, kehidupannya lemah dan yang lainnya, ya. Belum lagi kehidupan Allah sempurna, kemudian makhluk kehidupannya terancam dengan sakit dan yang lainnya, ya. Kehidupannya terancam dengan macam-macam gangguan. Kehidupan Allah tidak. Kemudian nanti diakhiri dengan kematian. Adapun kehidupan Allah abadi. Allah abadi. Kehidupan Allah abadi. Dan sebagian ulama menyebutkan kehidupan Allah yang sempurna ini, kehidupan Allah yang sempurna pada poin yang kedua ini, ya. Ini melazimkan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah yang sempurna. Karena namanya kehidupan yang sempurna melazimkan dia berilmu, sifat ilmu, kemudian sifat al-qudrah, kemampuan, kemudian sifat al-irada, sifat al-kalam, ya. Ini semua berangkat daripada kehidupan yang sempurna, dari kehidupan yang sempurna. Adapun manusia, ya, memiliki kehidupan yang seperti ini, dimulai dari ketiadaan, kemudian bertahap menuju dari kehidupannya kurang menjadi kehidupannya sempurna, kemudian turun lagi melemah sampai akhirnya diakhiri dengan kematian, ya. Dan kita tahu kehidupan makhluk bertingkat-tingkat, ya. Kita semakin contoh yang paling sempurna adalah kehidupan malaikat. Kehidupan malaikat. Malaikat kehidupannya lebih sempurna daripada yang lain. Tidak butuh, tidak makan, tidak minum, ya. Tidak makan, tidak minum. Namun sangat kuat. Ini. Makanya kata Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah lelah. Dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan kalau beribadah kepada Allah. Kehidupan tidak makan, tidak minum. Makanya ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim menghidangkan makanan. Faragha ila ahli faja'a bi ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifah. Ketika sudah dipotong sapi, diletakkan depan malaikat, tidak dimakan, Ibrahim takut. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Ketika Ibrahim melihat tangan mereka tidak menyentuh makan, Nabi Ibrahim takut, ini siapa kok manusia dari jauh tidak mau makan. Ternyata mereka malaikat, karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Tapi menakjubkan bagaimana energinya tidak habis-habis. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbihim, kalau ada orang-orang sombong maka yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, la yastakbiruna ibadatihi, maka malaikat tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak berhenti. Yusabbihuna al-laila wan nahar, bertasbih siang dan malam. La yafturun, tidak pernah capek. Dalam yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan. Kehidupan mereka sempurna. Kita lihat kehidupan, misalnya kehidupan jin. Kehidupan jin juga, ya ini gaib, kita nggak tahu, tapi dia punya kehidupan sendiri. Dia punya kehidupan sendiri, entah bagaimana cara makannya, tapi jin beranak pinak, ya. Ada kehidupan, dia bisa mati, sebagaimana
sebagaimana yang lainnya. Kemudian manusia sebagaimana kita ketahui memiliki kehidupan, dan juga jamadat, benda-benda mati, al-jamadat. Sebut benda-benda mati dalam bahasa kita, ya. Ini memiliki kehidupan khusus yang kita tidak tahu, ada kehidupan khusus. Yang tidak kita ketahui. Tapi ada kehidupannya. Dalilnya banyak seperti kata para sahabat, kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kami di zaman Nabi kami dengar makanan bertasbih sementara dia sedang dimakan. Makan bertasbih. Ya. Kata Allah, yusabbihu lahu man fis samawati man fil ardi. Ya. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Ya. Kata Allah juga dalam ayat yang lain, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Akan tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih benda-benda tersebut. Semua di langit dan bumi bertasbih kepada kalian tidak paham, kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak paham tentang tasbih mereka. Lihatlah bagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada gunung Uhud. Ya, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tatkala gunung Uhud bergetar, Nabi mengatakan, wahai sallallahu alaihi wasallam, wahai gunung Uhud, diamlah engkau. Sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, kemudian ada seorang syahid, ada siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan ada Umar dan Uthman. Gunung Uhud pun tenang. Nabi SAW pernah berkata, Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Gunung Uhud adalah gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita. Ini ada perasaan enggak atau bagaimana? Nanti ada Nabi bilang gunung Uhud mencintai kita. Ya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi SAW mengatakan, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats wa inni la a'rifuhu al-an. Kata Nabi, sungguh aku tahu batu sebelum aku diutus menjadi nabi di Mekah, waktu masih kecil Nabi, remaja, ya, Nabi belum diutus jadi seorang nabi. Aku tahu batu tersebut ketika aku belum menjadi nabi, dia mengucapkan salam kepada aku dan aku tahu batu tersebut sekarang. Ada kehidupannya kita enggak tahu. Ya, kita enggak tahu. Bagaimana Nabi SAW pernah dulu berkhutbah bersandar kepada batang pohon korma. Ketika dibuat mimbar bagi Nabi SAW, batang korma itu terdengar dia menangis. Terisak karena ditinggal oleh Nabi SAW. Ada perasaan, terkadang Allah tampakkan perasaan tersebut. Allah alam bisawab ini. Nabi Musa alaihissalam ketika mengejar batu yang membawa lari bajunya. Nabi Musa lihat bajunya dia taruh di batu dalam Sahih Bukhari, kemudian dia mandi. Tahu-tahu batunya kabur. Maka Nabi Musa berdiri, Nabi Musa kejar. Kata Nabi Musa, "Hajar, ya hajar thawbi, wahai batu, bajuku." Kemudian batu tersebut pergi, terus bergerak. Nabi Musa kejar, Nabi Musa pukul pakai tangannya sampai nampak ada 5 atau 6 atau 7 bekas pukulannya Nabi Musa, tangannya di batu tersebut. Kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Intinya itu semua menunjukkan bahwasanya ada kehidupan pada benda-benda ini, ya. Dan kehidupan makhluk bertingkat-tingkat. Namun semuanya tidak sempurna. Yang sempurna hanyalah kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa dalil bahwasanya Allah memiliki sifat hidup? Dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat hidup banyak. Dalil Allah memiliki sifat hidup. Al-hayat. Kita bisa bagi menjadi dua, namanya dalil naqli. Itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, banyak sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Dalam hadis tadi Nabi suruh baca baca surat baca ayatul kursi dalam Al-Quran 3 ayat kita sebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, Al-Hayyu, ya. Kemudian dalil aqli juga menunjukkan dalil al-aqli, dalil logis, dalil akal. Akal menunjukkan bahwasanya Allah Tuhan itu pasti maha hidup dari 3 sisi, ya.
Yang pertama, metode salb wal ijab. Metode salb wal ijab. Ini istilah, yaitu dua kontradiksi yang tidak bisa digabungkan. Kontradiktif bisa digabungkan. Gampangannya kita bilang apa? Tuhan cuma dua kemungkinan. Kalau enggak hidup ya mati. Kalau kita bilang enggak hidup, berarti dia mati. Tidak pantas Tuhan mati. Ya, makanya kalau begitu Tuhan pasti hidup. Hidup, dia pasti memiliki kehidupan karena cuma dua pilihan, hidup atau mati. Ini namanya dalil metode salb wal ijab. Ya. Metode yang kedua disebut dengan dalilul kamal. Kamal ya. Jika dibandingkan antara yang hidup dan yang mati, tentu yang mati lebih sempurna. Tentu yang hidup lebih sempurna. Lebih sempurna. Jika demikian maka Allah harus maha hidup karena Tuhan pasti maha sempurna. Maka dengan dalil kamal, dengan dalil kesempurnaan menunjukkan Tuhan pasti memiliki sifat hidup. Kemudian yang ketiga disebut dengan wahibul kamal. Pemberi kesempurnaan. Lebih utama untuk memilikinya. Dalam bahasa Arab begini, faqidu syai' la yu'ti. Ini pepatah Arab. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin memberikan sesuatu tersebut. Sesuatu yang orang yang tidak memiliki sesuatu enggak mungkin. Saya enggak punya duit, gimana mau kasih duit sama orang? Saya aja enggak punya duit. Faqidu syai', seorang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberikan tersebut. Seorang tidak punya ilmu, gimana mau menyampaikan ilmu? Ada orang misalnya mau ceramah, dia nggak punya, terus apa yang mau diceramahkan? Dia nggak punya ilmu. Seorang yang dokter, gimana dokter? Dia nggak punya ilmu kedokteran, gimana ngobati orang? Jadi faqidu syai' la yu'ti. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan banyak sekali. Lihat sini tadi. Sini sudah kita jelaskan tadi. Allah memberikan kehidupan kepada makhluk. Maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat hidup tersebut karena kehidupan sifat sempurna. Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk. Kalau Allah yang memberikan kehidupan kepada makhluk, maka dia yang lebih utama untuk memiliki sifat hidup. Dia telah memberikan kepada malaikat, pada jin, kepada manusia, kepada jamadat tentang kehidupan, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat kehidupan tersebut. Inilah dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat hayat. Baik, pembahasan berikutnya, apa faedah? Faedah mengetahui sifat al-hayat. Banyak faedah. Di antaranya ya, yang maha hidup, hiduplah yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Artinya apa? Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa? Karena Dia al-hayyu, Dia yang maha hidup. Yang bakalan meninggal atau kehidupannya enggak stabil itu enggak bisa atau dari tidak ada menjadi ada, tidak pantas untuk disembah. Yang disembah artinya yang maha hidup, yang kehidupannya sempurna seperti Allah, dimulai dari bukan dimulai dari ketiadaan, langsung azali, langsung ada dan kehidupannya abadi. Itu yang berhak untuk disembah. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian orang-orang tidak percaya, sebagian tidak percaya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah. Di antara yang tidak percaya ketika itu adalah Umar. Umar marah. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, dia marahin. Orang takut sama Umar. Maka datanglah Abu Bakar. Setelah dia datang, dia mencium kening Nabi SAW. Dia mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan, engkau selalu baik dalam kondisi meninggal ataupun sudah hidup.
sudah hidup maupun sudah meninggal. Kemudian Abu Bakar berkhutbah di hadapan para sahabat. Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Allah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Abu Bakar menjelaskan, Muhammad SAW tidak berhak disembah. Kenapa? Karena dia mati. Allah menyebut, kemudian disebutkan dalilnya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bakalan mati wahai Muhammad. Ya. Dan mereka pun akan mati sebagaimana engkau. Ya. Wa ma Muhammadun, kemudian Abu Bakar bacakan ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta aw qutila qalabatum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad kecuali seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi yang lain kan mati semua. Adam mati meskipun umurnya hampir 1000. Nuh mungkin umurnya lebih dari 1000 mati juga, meninggal juga. Alaihimussalam. Semua. Nabi Hud yang kuat, Nabi Saleh, semuanya meninggal. Nabi Ibrahim semuanya meninggal. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanyalah rangkaian dari rasul. Sebelum dia sudah banyak-banyak rasul yang lain. Afa imma ta au qultila. Apa kalau dia meninggal atau dia terbunuh, in qala batala aqabikum, kalian akan kembali mundur murtad. Jadi adalah bahwasanya Muhammad mati tidak berhak untuk disembah. Perhatikan di sini. Abu Bakar radhiyallahu anhu berdalil untuk melarang orang menyembah Muhammad karena Muhammad bakalan mati dan kemudian mati. Karena orang mati tidak berhak untuk disembah. Sekarang sebaliknya ada dai-dai penyuruh kepada kesyirikan, justru yang sudah mati baru disembah. Nah, dianggap kalau sudah mati memiliki kedudukan lebih tinggi, kemudian macam malah justru disembah. Ini gimana sih? Muhammad dilarang untuk disembah karena mati, ini malah mati malah disembah. Sisi pendalilannya berbeda dengan pendalilan para salaf. Kalau para salaf ya orang mati nggak bisa disembah. Ini malah orang pergi minta-minta ke orang mati. Nggak tahu logikanya taruh di mana. Jadi yang berhak disembah hanyalah yang maha hidup, ya. Kemudian yang berhak ditawakali, berhak untuk jadi tempat tawakal, tumpuan tawakal, hanyalah yang maha hidup. Yang maha hidup. Kata Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada yang maha hidup, yaitu Allah yang tidak mati. Ya. Jadi bagaimana kita bertawakal kepada manusia? Manusia punya kekurangan, kehidupannya tidak sempurna. Kita hanya boleh bertawakal kepada yang maha hidup. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Gimana kita bertawakal kepada wali, bertawakal kepada nabi? Tidak boleh. Tawakal kepada Allah. Para nabi tersebut saja mereka bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dilempar di api, dia tidak bisa apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi tempat sebaik-baik tempat bertawakal. Selesai. Nabi Muhammad SAW ketika diserang balik oleh Abu Sufyan dengan pasukannya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tawakal. Bagaimana kita bertawakal kepada makhluk yang bakalan mati? Makanya di antara tawakal yang buruk adalah bertawakal kepada diri sendiri. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa asli li sya'ni kulli wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan aku bertawakal, ya, kepada diriku sendiri, ya. Barang siapa yang bertawakal pada dirinya sendiri, ya maka dia merugi, karena kita tahu bahwasanya diri kita penuh dengan kekurangan. Gimana kita sendiri menghadapi corona nggak bisa apa-apa, menghadapi corona nggak bisa apa-apa, benda yang tidak kita lihat itu nggak bisa apa-apa. Lemah manusia ini, lemah. Tahu banyak orang terkenal, orang hebat, orang berduit, meninggal juga. Kalau sudah meninggal, waktunya meninggal. Lemah dirinya. Gimana kita bertawakal pada diri kita? Sebenarnya kita tahu kita sangat lemah. Kalau udah tidur nggak bisa apa-apa, kalau udah sakit nggak bisa apa-apa, ya. Kalau udah nggak ada makanan, kelaparan, sudah nggak bisa apa-apa.
Makanya wala takilna fi tarfata ain. Jangan kau jadikan diriku bertawakal kepada diriku wahai Allah meskipun hanya sekejap mata ya. Jangan. Kita tidak boleh pede dengan diri sendiri, enggak boleh. Kita pede kalau sudah berdoa kepada Allah. Pede bukan kepada diri kita, pede karena kita bersandar kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Pede karena kita bersandar kepada Allah, bukan pede karena diri kita. Kita ini lemah. Kita ini lemah. Ya. Oleh karena sering dikatakan rajul yu'ta min haitsu ya'man, seorang terkena musibah dari sisi dia merasa aman. Banyak terjadi dia merasa dirinya hebat dalam sisi itu, justru dia kena di sisi itu. Kapan? Ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika dia tawakal kepada Allah, kehebatannya semakin kuat. Namun banyak orang lupa, lalai sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini berkaitan dengan sifat atau nama Allah Al-Hayyu ya. Selanjutnya kita masuk pada nama Allah Al-Qayyum ya. Al-Qayyum. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama Al-Qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyu yang Maha Hidup, Al-Qayyum yaitu Al-Qayyum artinya ada beberapa kata Al-Qayyum, Al-Qayyam ya. Maknanya sama. Kata Al-Qurtubi kata Ibnu Al-Arabi, Al-Qayyum wal Qayyam wal Mudabbir satu maknanya. Al-Qayyum, Al-Qayyam, Al-Mudabbir, pengatur. Maknanya pengatur itu mengurusi yang lainnya, maha mengurusi yang lainnya. Kalau Allah maha mengurusi yang lainnya, maka dia tentu Al-Qaim binafsihi, dia tentu maha kaya, tidak butuh yang lain sehingga dia mampu untuk mengurusi selain dia ya. Ya. Jadi Al-Qayyum makna asalnya sebenarnya orang mengatakan Al-Qayyum maknanya adalah Al-Qaim binafsihi, Al-Qaim bi ghairihi, yaitu yang dirinya tegak sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya dan dia mengurusi yang lainnya. Sebenarnya Al-Qayyum lebih cenderung kepada dia ngurusi yang lainnya. Adapun qiyamuhu bi nafsi, dia tegak sendiri tanpa orang, itu adalah konsekuensi dari Al-Qayyum. Konsekuensi daripada Al-Qayyum. Al-Qayyum sendiri berkaitan dengan mengurusi yang lainnya ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan Al-Qayyum, fa jami'ul mawjudat muftaqiratun ilaihi wa huwa ghaniyun anha wa la qawama laha biduni amrihi. Seluruh mawjud, seluruh yang ada memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah tidak butuh kepada mereka sama sekali. Dan mereka tidak bisa tegak kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang diurusi oleh Allah sangat banyak. Seluruh makhluknya yang ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah dalam urusan. Allah mengurusi semua makhluknya. Di antaranya Allah mengurusi langit dan bumi. Kata Allah min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah berdirinya langit dan bumi dengan perintahnya. Langit dan bumi bisa tegak atas perintah yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur seluruhnya, langit dan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur seluruh manusia secara detail. Kata Allah, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat." Dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, apakah Tuhanmu yang mengurusi seluruh jiwa terhadap apa yang diperbuatnya? Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka'a kul sammuhum. Apakah Allah yang telah mengurusi seluruh jiwa sementara mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Yang sekutu-sekutu ngurusin apa? Apa yang mereka urusin? Ada orang nyembah sapi, sapi ngurusin apa ya akhi? Sapi itu diurusin, bukan disembah, diurusin. Kalau kita nggak ngurusin dia nggak bisa ngurus diri sendiri. Gimana nyembah hewan ya? Dia ngurus apa? Ngurus antum? Enggak. Yang berhak untuk disembah adalah yang mengurusi seluruh alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurusi makhluknya secara detail? Kata Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, "Dzalikum rabbukum tabaraka wa ta'ala qa'imun ala bani Adam bi arzaqihim wa ajalihim." Allah yang mengurusi rezeki anak Adam. Rezeki anak-anak Adam. Allah yang mengurusi ajal anak-anak Adam. Ya, wa hafidha 'alaihim wallahi a'mal. Allah menjaga, mencatat amalan mereka seluruhnya. Banyak yang mau diurus ya. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, banyak sekali yang mau diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Kita kalau bicara manusia kekuatan dia untuk mengurusi sangat lemah. Ya.
raja. Yang dia biasa urus siapa? Dia nggak bisa ngurus dulu secara detail. Dia ngurus secara global. Raja punya menteri ini ngurusin banyak. Kalau menteri bohongin raja, bohongin presiden ya gampang sekali. Raja nggak bisa ngurus secara detail. Presiden nggak bisa ngurus secara detail. Nggak usah kita bicara presiden, nggak usah bicara raja. Kita bicara owner perusahaan. Dia bisa ngurus urusan dengan detail? Nggak bisa. Direktur perusahaan, kalau anak buahnya sudah sampai ribuan, dia bisa ngurus secara detail? Nggak bisa. Dia hanya punya direksi dia ngurus bawahannya. Kita ini nggak bisa. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ngurusi secara detail. Jangankan manusia, bahkan hewan-hewan, tumbuhan, hewan-hewan yang berada di dasar lautan, berada dalam lubang di dalam bumi, tumbuh-tumbuhan lumut, itu semua diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Siapa yang mampu mengurus ini semua kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Al-Qayyum artinya yang maha mengurusi. Yang maha mengurusi. Kita ini diurus secara detail, ikhwan. Kita sendirian, Allah ngurusin kita. Allah tahu tentang kita. Kita berdoa kepada Allah tatkala sendirian, tidak ada yang dengar, Allah dengar. Allah tahu apa yang kita lakukan, Allah ngurusi gerak-gerik kita, Allah ngurus semuanya. Allah ngurusi kita, ingat, secara detail. Bukan secara global, tidak, secara detail. Karena Allah maha mengurusi yang lainnya. Belum Allah mengurusi alam semesta. Bagaimana peredaran benda-benda langit, matahari, rembulan, bintang-bintang selalu pada orbitnya. Bagaimana agar tidak bertabrakan, bagaimana tetap pada orbitnya. Siapa yang ngurusin? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatur, mengurusi manusia pada hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Surah Thaha ayat 11. Kata Allah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, maka tunduklah al-wujuh, wajah-wajah semuanya tunduk. Kepada siapa? Lil hayyil qayyum, kepada zat yang maha hidup dan maha mengurusi. Ya. Kenapa urusan mereka banyak pada hari kiamat? Dikumpulkan dalam padang mahsyar, kemudian disidang, kemudian dihisab, kemudian di mizan, kemudian lewat sirat, urusannya banyak. Yang ngurusi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengatakan, Anal Malik, Anad Dayyan, pada hari kiamat kelak. Limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar, milik Allah yang maha esa, yang maha menguasai. Ya. Makanya di antara nama Allah Malik Yaumiddin, yang mengatur hari pembalasan, yang raja di hari pembalasan. Malik Yaumiddin. Oleh karenanya Allah mengurusi seluruh makhluknya di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Tapi ini makna secara global tentang Al-Qayyum. Jadi di antara doa Nabi, anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin, engkau adalah pengurus langit dan bumi dan siapa yang tinggal di langit dan di bumi, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengurusi segalanya, ya. Makanya kalau seorang ketika berdoa kemudian dia menyebut Al-Hayyu Al-Qayyum, maka dia telah berdoa dengan doa yang sangat mudah dikabulkan, ya, yang disebut dengan Ismullahil A'zam, ya. Kalau diminta idza du'iya bihi, ya, ajab, ya, maka Allah akan kabulkan kalau seorang berdoa dengan mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan digandingkannya Al-Hayyul Qayyum, ada perkataan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata tentang Al-Hayyu Al-Qayyum, sifat Al-Hayat dan Al-Qayyumiyah. Fa inna sifat Al-Hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal. Sifat Al-Hayat ini mencakup seluruh sifat-sifat zatiyah. Tadi saya mengatakan sifat Al-Hayat mencakup sifat ilmu, mencakup sifat iradah, qudrah, mendengar, melihat, sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat zatiyah Allah, semuanya adalah konsekuensi dari kehidupan Allah yang sempurna. Semuanya merupakan konsekuensi dari kehidupan Allah yang sempurna. Sehingga kalimat Al-Hayyu, nama Al-Hayyu di balik dia mencakup banyak sifat-sifat yang lain. Banyak mencakup nama-nama yang lain. Al-Hayyu mencakup nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, ya. Semuanya. Mencakup sifat iradah, Al-Kalam, semuanya kembali kepada kalimat Al-Hayyu. Jadi sifat hayat mencakup seluruh sifat-sifat hati. Adapun Al-Qayyum, ya, yaitu sifat Al-Qayyumiyah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, mencakup seluruh sifat-sifat al-af'al, sifat ikhtiyariyah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang
membuat kejadian-kejadian. Ini semua qayyum karena ini konsekuensi dari pengurusan. Konsekuensi dari tadbir, ya. Oleh karenanya seluruh sifat-sifat Allah kembali kepada dua nama ini. Sifat-sifat dzatiyah semua kembali kepada sifatul hayat. Sifat-sifat fi'liyah mematikan, menghidupkan, memberi rizki, menyempitkan rizki, melapangkan rizki dan seluruhnya, ya. Ini kembali kepada sifat al-qayyumiyah. Jadilah dua nama ini dua nama yang teragung karena di balik dua nama ini mencakup seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, makanya disebut dengan Ismullahi Al-A'zam. Kita lanjutkan. Kita kembali kepada ayat kursi. Perhatikan. Ayat kursi didatangkan oleh Allah untuk membicarakan tentang dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Kenapa? Al-Hayyu Al-Qayyum, karena dia Maha hidup dan Maha mengurusi. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Untuk menjelaskan apa? Tentang Hayyu dan Qayyumnya. Kalau Allah ngantuk tidur berarti kehidupannya tidak sempurna. Kalau Allah ngantuk dan tidur dia tidak bisa ngurusi dengan sempurna. Di antara kesempurnaan Allah Maha hidup dan Maha mengatur, dia tidak tidur dan tidak ngantuk. Ya. Maka tidak benar Allah istirahat, Allah capek. Karena ngantuk itu adalah buah daripada capek. Kenapa kita ngantuk? Karena kita capek. Bila kita tidur selesai. Tidur. Karena kita benar-benar letih, paling enak apa kalau udah letih? Tidur. Nah kalau Tuhan ngantuk atau tidur dia nggak bisa ngurus. Coba ngantuk tahu-tahu bumi tabrakan sama matahari, selesai. Ya, selesai. Jadi Allah mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak ngantuk, tidak tidur, untuk menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kemudian kata Allah, lahu ma fis samawati ma fil ard. Milik dia segala yang langit dan bumi. Untuk menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Qayyumiyah. Karena semua ini milik Allah, langit dan bumi, maka dia yang mengatur semuanya. Tidak ada yang keluar daripada Qayyumiyah Allah. Tidak ada yang keluar dari kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahu ma fis samawati ma fil ard, untuk menekankan sifat Al-Qayyumiyah. Semua ini milik Allah, maka semuanya mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Dan siapa? Tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Tidak ada yang beri syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kesempurnaan Al-Hayat dan Al-Qayyumiyah. Allah hidupnya sempurna, tidak butuh dengan yang lainnya. Karena tidak butuh dengan yang lain, tidak ada yang bisa beri syafaat di sisi dia. Gambarnya begini. Kenapa menteri bisa beri syafaat di depan presiden? Kenapa dia berani beri syafaat di depan presiden? Karena presiden butuh sama dia, makanya dia beri syafaat, kasih memo. Syafaat dia berlaku di depan presiden. Kenapa berlaku syafaat dia? Notanya ini, catatan pinggirannya. Kenapa berlaku kepada presiden? Karena presiden butuh kepada menteri. Kalau dia tolak syafaatnya nggak enak, dia butuh, nanti urusan butuh menteri tersebut. Ya. Karena dia masih bergantung kepada menteri tersebut. Makanya syafaat berlaku. Nah Allah, karena sempurna kehidupannya, tidak ada yang bisa ke syafaat kecuali dengan izin. Karena Allah tidak butuh dengan semuanya. Antum memberi syafaat harus minta izin sama Allah. Tidak bisa orang serta-merta beri syafaat sendiri. Yaitu kalau di dunia, kalau menteri bisa serta-merta kasih syafaat tanpa harus minta izin presiden. Kenapa? Karena dia tahu presiden butuh sama dia. Ketika Allah tidak membutuhkan siapapun, maka tidak ada yang berani mentang-mentang beri syafaat. Orang berani syafaat kenapa? Karena dia merasa kalau enggak dia minta izin, berarti dia merasa punya kedudukan di depan Allah atau apa. Ya. Makanya semua yang beri syafaat minta izin. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang beri syafaat di sisi Allah kecuali yang minta izin. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW ketika ingin beri syafaat, Nabi SAW duduk sujud dulu, sujud yang lama di bawah arsy memuji-muji Allah, baru kemudian Allah izinkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Ya, dan Allah mengetahui apa yang depan mereka dan belakang mereka. Ini kesempurnaan dari sifat al-hayat. Kita bilang sifat al-hayat mencakup sifat ilm. Karena kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang disertai dengan pengetahuan yang hebat. Kalau seorang hidup tapi ilmunya rendah, ini enggak sempurna kehidupannya. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Itu seorang tidak diberi ilmu kecuali Allah yang kasih. Kalau Allah enggak kasih, enggak dapat. Itu pun cuma sedikit. Kata Allah, "Ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kemudian kata Allah, "Wasi'a kursiyyus samawati wal ard." Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi, ya. Itu baru kursi Allah meliputi langit dan sangat luas, lebih luas daripada langit dan bagaimana lagi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Allah, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma
dan dia tidak merasa berat untuk memelihara langit dan bumi, mudah bagi Allah. Jangan dibayangkan ngurusin besar kayak gini susahnya, ngurusin bumi dengan seisinya susahnya. Berapa triliun makhluk hidup dalam alam semesta ini, ya. Gimana ngurusnya? Ya. Belum lagi ngurusi langit, entah berapa miliar makhluk di langit sana, malaikat. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak berat bagi untuk, karena Allah Al-Qayyum, Maha mengurusi. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung. Allah Maha tinggi dan Maha agung. Sebagian orang mengartikan Maha tinggi maksudnya dari sisi keagungan. Kita bilang enggak, Maha tinggi dari sisi, di antaranya dari sisi zat Allah Maha tinggi. Kalau Maha tinggi sini cuma mencakup Maha keagungan, buat apa digandingkan dengan Al-Azim? Al-Azim, Allah Maha agung, ya. Al-Ali, Maha tinggi, di antara tinggi zatnya di atas alam, di luar alam semesta. Wallahu alam bisawab. Demikian saja. Rekan-rekan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kajian yang telah sampaikan, alhamdulillah kita telah mendapatkan materi yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita tentang nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Saat ini sudah termasuk 5 pertanyaan. Mungkin kita awali dari yang pertama. Ya, silakan. Ini tentang Al-Qayyum, Ustaz, Maha mengurusi. Dari akun Abu Maryam, Ustaz, bolehkah meminta kepada malaikat agar dibangunkan dari tidur di akhir malam dengan kata sebelum tidur, wahai malaikat penjaga, bangunkan aku pada jam sekian dan saat sekian. Jazakallah, Ustaz. Enggak, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, bangunkan aku jam sekian, bangunkan. Berdoa kepada Allah, jangan minta kepada malaikat. Allah tidak menyuruh kita minta kepada malaikat. Malaikat ngurusin semua, tapi kita enggak boleh minta sama malaikat. Ngurusin hujan malaikat. Malaikat rahmat. Kita minta rahmat sama malaikat, syirik, enggak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa para malaikat tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksud saya gini, jangan sampai wah kita bilang Allah dengar enggak, malaikatnya dekat-dekat sini, kita bilang lah kalau Allah kita bilang Allah Maha mengurusi detail. Antum mau tidur, mau ngomong, Allah tahu, ya. Ya kita harus yakin dalam diri kita, Allah ngurusi kita secara detail. Tapi Allah ngurusi kita dengan kehendak Allah, bukan dengan kemauan kita, ya. Ya, kalau Allah ngurusin kita sesuai kemauan kita, berarti kita yang ngurusin Allah, bukan Allah yang ngurusin kita. Tapi intinya kita ini setiap berbicara, kita bertindak, jadi Allah Maha tahu dan Maha mendengar, Allah Maha mengurusi. Jadi mintanya sama Allah, jangan minta sama malaikat. Ada yang bertanya di ruang Zoom, Tafadol Akuna Sena, saya bertanya langsung. Silakan. Akuna Sena. Halo. Halo, Akuna Sena. Atau mungkin kita ayah. Halo. 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 Iya ya. Halo, sudah bisa didengarkan. Mungkin ada gangguan. Ya, coba yang lain dulu. Nanti kalau saya nyambung baru. Silakan yang lain. Ya, tanya yang lain dulu, Ustaz. Ya. Dari yang nomor 2, dari akun Abdullah, Ustaz. Ini berkaitan dengan Al-Hayyu. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menghadapi sering munculnya rasa was-was akan keraguan akan Allah, terutama saat kita memohon doa supaya cepat sembuh, karena saat ini banyak saudara-saudara kita yang terpapar dengan virus corona, Ustaz. Jadi apakah dengan menyebut nama Al-Hayyu bisa menambah iman kita untuk bertawakal kepada Allah, Ustaz? Ya, kita berdoa Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Di antara doa yang disebut Ismullahil A'zam, datang dalam beberapa hadis, meskipun hadis diperselisihkan, tapi kalau ditinjau dari maknanya benar, Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu mencakup seluruh sifat-sifat Allah dzatiyah dan sifat-sifat Allah fi'liyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesembuhan kepada kita, untuk orang yang kita cintai, dan kita berdoa, dan tapi kita tetap serahkan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan penuh pengharapan, ya. Tetapi yakinlah bahwasanya apa yang Allah putuskan itu yang terbaik. Tapi kita melakukan sebab, di antara sebab untuk meraih keberhasilan dengan berdoa. Dengan berdoa, tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak tahu takdir Allah bagaimana, ya.
takdir Allah yang Allah tentukan kita tidak tahu. Maka seorang berdoa, bertawassul dengan nama-nama Allah, di antara dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Boleh ya. Minta apa saja dengan Al-Hayyu Al-Qayyum boleh. Karena dia mencakup seluruh sifat-sifat dzatiyah, mencakup seluruh sifat-sifat fi'liyah. Allah alam bisawab. Syukur Ustaz. Pertanyaan berikutnya tentang jumlah kita menyebutkan Al-Hayyu Al-Qayyum Ustaz. Bagaimana kalau kita mencukupkan membaca dengan berzikir Al-Hayyu Al-Qayyum 100 kali Ustaz? Enggak ada dalilnya. Kita mengucapkan Al-Hayyu Al-Qayyum ketika kita berdoa tadi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup dan Maha mengurusi. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada engkau. Faslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni, itu uruskanlah urusanku ini banyak banget, ngurusin keluarga, ngurusin kesehatan, ngurusin anak, ngurusin membantu, ngurusin kerabat, ngurusin pekerjaan, ngurusin ibadah, banyak. Faslih li sya'ni kullah, ya Allah luruskanlah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfa'ata ain, dan janganlah kau jadikan diriku bertawakal kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Seperti itu kita berdoa, bukan kita bilang ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu. Ada kita minta ya Hayyu ya Qayyum, kita minta sesuatu, enggak apa-apa. Kalau kita berzikir, zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi ya. Zikir yang maknanya sempurna. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu zikir-zikir seperti itu. Kita perbanyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz, mungkin pertanyaan berikutnya bisa dari YouTube. Mungkin Abu Sultan bisa bacakan. Jazakallahu khairan Bang Dodi. Ya, di YouTube official UFA ada yang bertanya dari saudara Ai. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Ibnu Mas'ud juga menjawab seperti Ubay bin Ka'ab saat ditanya seperti itu oleh Rasulullah SAW? Saya pernah dengar tentang hadis, tapi yang ditanya adalah Ibnu Mas'ud. Wallahu alam, yang saya tahu hadis Ubay bin Ka'ab. Ya, Ibnu Mas'ud tidak kita ragukan, dia juga pakar Al-Qur'an. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra kama yaqra Ibnu Ummi Abdin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin baca Al-Qur'an sebagaimana turunnya segar ya. Artinya murni, tidak ada perubahan-perubahan. Maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud salah seorang ahli Al-Qur'an. Tetapi yang hadis tentang masalah a'dhamu ayatin fi kitabillah, setahu saya hadis Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir. Allah alam bisa, mungkin riwayat lain saya tidak tahu. Allah alam bisa. Tapi dia memang pakar Al-Qur'an. Kalau Ibnu Mas'ud itu Rasulullah suruh baca Al-Qur'an, ya. Rasulullah mengatakan, saya kata, ya Ibnu Mas'ud bacakan aku, kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku baca sementara Al-Qur'an turun kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma' min ghairi, aku lagi ingin suka mendengar dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ya. Fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai pada ayat tersebut maka Nabi menangis. Itu memang yang baca Ibnu Mas'ud. Jadi Rasulullah suruh Ibnu Mas'ud baca dan Rasulullah dengar, dan Rasulullah menangis ketika mendengar bacaan Ibnu Mas'ud tersebut. Tapi tadi coba sebutkan ayat paling agung, itu hadis Ubay bin Ka'ab Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Zoom, dari Oktuna Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dikatakan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Kalau di belahan bumi sini turun sepertiga malam, maka di belahan bumi lainnya akan di sepertiga malam waktu setempat juga. Apakah ini termasuk sifat Allah Al-Hayyu Al-Qayyum yang tidak berhenti mengurusi hamba-hambanya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah turun pada sepertiga malam. Masing-masing tempat kita yang kita pikirkan adalah tempat kita masing-masing. Kalau sudah tiba sepertiga malam di waktu kita, maka kita saatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat lain, ya berarti kondisi yang lain. Kita enggak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah menyatukan dimensi atau tidak, kita enggak tahu. Ilmu kita enggak sampai, dan kita tidak bisa mengkiaskan sifat-sifat Allah dengan apa yang kita lihat. Tetapi ini diantara bahwasanya Allah memberikan waktu-waktu spesial untuk kita minta kepada Allah, beribadah kepada Allah, diantaranya sepertiga malam yang terakhir ya, untuk kita meminta kepada Allah, karena Allah turun ke langit dunia untuk memberikan perhatian lebih khusus kepada hamba-hambanya yang cari perhatian di waktu-waktu mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Hayyu ya Qayyum, Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh di setiap sujud kita ketika hendak berdoa dalam sujud kita selalu mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram? Apakah ini bukan termasuk perkara bid'ah? Tidak ada sunnahnya, tapi kita boleh bebas berdoa. Orang bebas saja mau berdoa dengan menyebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbi, boleh-boleh saja. Dia suka di Hayyu Qayyum setiap sujud boleh-boleh, tidak ada larang, tapi jangan mengatakan sunnah. Ini diperbolehkan karena kita dibolehkan berdoa. Kalau sunnah itu harus ada dalilnya dari Nabi bahwasanya Nabi mengerjakan seperti itu. Tapi kalau Nabi membuka memberikan disuruh untuk berdoa secara mutlak, ya, maka kita tidak boleh meyakini suatu cara dengan keyakinan tertentu. Ya, kita mutlakan juga, boleh-boleh saja. Dia mengatakan wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqamin istajaba lakum. Adapun sujud maka bersungguh-sungguh dalam berdoa karena itu mudah dikabulkan bagi orang yang berdoa ketika sujud. Dia berdoa dengan sujud, dalam sujud mengatakan ya Qayyum, boleh-boleh saja. Tapi jangan katakan ini sunnah, Nabi nyuruh kita gitu. Enggak, yang Nabi suruh berdoa. Kamu berdoa dengan model apa saja enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin yang terakhir, Mas. Dua, Ustaz. Oke. Satu dari luar, satu di Zoom. Oke, silakan. Yang berikutnya dari Kuna Abu Ibrahim, Ustaz. Silakan. Ada seseorang yang memiliki prinsip bahwa rezeki itu tidak selalu berbanding lurus dengan ikhtiar, dan ikhtiar seseorang hanya merupakan sebab yang tidak selalu Allah pilih sebagai sebab untuk memberikan rezeki kepada kita. Karena pada dasarnya seseorang harus ikhtiar sebaik mungkin dan semampu mungkin karena Allah yang memudahkan kita. Sedangkan apapun hasil dari ikhtiar adalah takdir yang terbaik untuk kita. Apakah prinsip di atas sudah benar sebagai prinsip tawakal kepada Allah, Ustaz? Iya, jadi ikhtiar, Allah suruh kita untuk berikhtiar. Hasilnya terserah Allah. Bisa jadi tidak sesuai dengan kita inginkan, bisa jadi lebih baik daripada yang kita inginkan. Ya. Benar ya. Kalau orang berikhtiar, ternyata hasilnya lebih baik daripada yang dia tidak duga. Ya. Apalagi Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Harusnya bertawakal kepada Allah, Allah berikan solusi. Dan Allah beri dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Betapa banyak orang yang mungkin dia ikhtiarnya enggak maksimal tapi hasilnya sangat maksimal. Ada orang berikhtiar maksimal hasilnya sesuai yang Allah takdirkan. Ya, masalah takdir kita enggak tahu, yang kita suruh berikhtiar urusan keberhasilan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau kita tidak berikhtiar, tahu-tahu kaya raya. Dia lahir dari bapaknya ibunya kaya raya. Ya sudah, dia lahir langsung jadi orang kaya. Enggak ada ikhtiar, tahu-tahu jadi orang kaya. Ya sudah, mau diapain dia? Tapi intinya seorang ada sunnatullah yang berlaku, seorang berusaha ya. Adapun usaha tersebut bukanlah berarti kepastian ya. Bukanlah kepastian, tapi paling tidak kita usaha dan kita serahkan hasilnya kepada Allah dan kita husnudzon. Kalau kita sudah berusaha ternyata hasilnya tidak sesuai, kita itu yang terbaik. Yang salah apa? Kita enggak berusaha, hasilnya buruk, kita bilang itu yang terbaik. Ya gimana terbaik? Ente enggak berusaha. Ya. Misalnya kamu enggak punya anak, saya enggak perlu nikah. Berarti nggak punya anak, itu yang terbaik bagi saya. Gimana kamu terbaik? Kecuali kamu udah nikah, ternyata mandul misalnya atau sebulan, ya itu yang terbaik. Ya. Kapan seorang baru husnudzon kepada Allah? Ketika dia sudah ikut prosedur, dia sudah berusaha, sudah berdoa, ternyata hasilnya ya sudah itu yang terbaik. Mau diapain? Ya. Seperti sekarang tadi ditanyakan tentang orang-orang yang sakit, kita bilang ya kita sudah berusaha. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kita berdoa, kita maksimal ikhtiar. Kalau ternyata terjadi apa yang tidak kita inginkan, entah meninggal, kita bilang itu yang terbaik. Mungkin Allah ingin mewafatkannya di atas pahala syahadah, kita nggak tahu ya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena ketika kita sudah berusaha maksimal mungkin, hasil yang tidak sesuai yang kita inginkan, itulah yang terbaik pilihan Allah bagi kita dan bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir dan sepertinya untuk secara umum Asmaul Ustaz. Dari Swedia, dari Uktuna Ida Rasyad. Assalamualaikum Ustaz. Tiap doa kita mulai dengan Asmaul Husna, lalu berdoa dan meminta sesuai keinginan kita. Kalau kita tidak hafal Asmaul Husna, apakah doa kita akan tetap afdol hanya dengan mulai dengan ya Rabb, ya Allah dan lainnya dibandingkan yang tidak dengan Asmaul Husna? Itu contohnya meminta rezeki, ya Razak, dan meminta disembuhkan seperti Al-Qayyum tadi Ustaz. Kalau kita bisa tahu nama-nama Allah, kita sebutin. Kalau enggak, kita pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kita bilang wahai, kita enggak tahu nama Allah Ar-Razzaq, enggak ngerti, enggak pernah belajar. Kita pakai bahasa Indonesia, wahai pemberi, maha pemberi rezeki. Wahai yang beri rezeki kepada binatang-binatang melata.
hambamu mengadakan kedua tangannya kepadamu. Ya. Ya, berdoa kepada Allah. Wahai Maha enggak ada masalah. Paling tidak kita ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbi juga adalah makna yang cukup luas, mencakup masalah pengaturan ya Rabbi. Makanya banyak doa-doa dibuka dengan Rabbi, Rabbana, banyak ya. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau kita bisa mengetahui nama Allah secara detail, itu yang terbaik. Karena Allah mengatakan fadu'uhu biha. Jadi itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan nama-nama Allah secara detail. Tapi kalau kita nggak tahu, maka Rabbi, ya Allah, Allahumma, insya Allah itu yang penting menghadirkan hati. Yang kemudian menghadirkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.